Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya, Mustafa Kamil, dalam mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kita masuk ke pertemuan 4, Sistem Penentuan Biaya Pokok Proses. Sistem penentuan biaya pokok proses yaitu sistem penentuan biaya pokok yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang serupa atau mempunyai aliran produksi yang terus-menerus. Jadi produknya standar dan dia berproduksi continuous, terus-menerus dalam suatu periode. Karakteristik perusahaan yang berproduksi secara proses. Yang pertama, proses pengolahan produk terus-menerus. Jadi berproduksi secara terus-menerus, continue dalam satu periode. Kedua, produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Produk standar di mana dalam satu periode tertentu melihat dari kebutuhan pasar. Nah, setelah itu maka dibuat produknya standar. Yang ketiga, produk ditujukan untuk mengisi persediaan gudang. Jadi produksi, outputnya disimpan di gudang, setelah itu jual ke pasar. Perbedaan metode biaya pokok pesanan dan proses. Dasar kegiatan produksi, metode biaya pokok pesanan, pesanan langganan. Jadi ada konsumen, ada pelanggan yang memesan, baru terjadi produksi. Metode biaya pokok proses, budget produksi. Jadi sudah dianggarkan untuk periode tertentu. Tujuan produksi, metode biaya pokok pesanan untuk melayani pesanan. Ada pesanan, ada produksi, tidak ada pesanan dari pelanggan atau konsumen, tidak ada produksi. Metode biaya pokok proses untuk persediaan yang akan dijual. Ada produksi, simpan di gudang, outputnya barangnya, lalu jual ke pasar. Bentuk produksi, metode biaya pokok pesanan tergantung spesifikasi pemesan. Jadi produknya tergantung kebutuhan dan kemauan konsumen atau pelanggan. Dan metode biaya pokok proses, bentuk produksinya homogen dan standar untuk periode tertentu. Biaya produksi dikumpulkan, metode biaya pokok pesanan setiap pesanan. Metode biaya pokok proses setiap satuan waktu. Bisa minggu, bisa bulan, bisa semester, bisa tahun. Kapan biaya produksi dihitung? Metode biaya pokok pesanan pada saat pesanan selesai. Metode biaya pokok proses pada akhir periode. Menghitung harga pokok, metode biaya pokok pesanan, harga pokok pesanan tertentu dibagi jumlah produksi pesanan yang bersangkutan. Metode biaya pokok proses, harga pokok periode tertentu dibagi jumlah produksi periode yang bersangkutan. Contoh perusahaannya, percetakan kontraktor, dan di biaya pokok proses, semen, tekstil, pabrik combro, dan sebagainya. Metode harga pokok proses, satu departemen. PT Risa Rimendi mengolah produknya secara massal melalui satu departemen produksi.
Biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari adalah biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7.500.000, biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000, total biaya 39.875.000. Jumlah produk yang dihasilkan adalah barang jadi 2.000 kg, barang dalam proses 500 kg, terdiri dari biaya bahan baku dan bahan penolong 100%, BTK 50%, BOP 30%. Pak, kenapa biaya bahan bakunya 100%? Artinya semua bahan bakunya sudah diolah, tapi belum semuanya menjadi barang jadi. Contoh seperti ini. Saya produsen combro. Bahan bakunya apa? Singkong. Produk jadinya apa? Combro yang sudah digoreng. Saya beli 2.500 kg singkong misalnya. Semua singkong saya kupas semuanya. Setelah saya kupas, saya parut. Nah, gitu kan. Kupas, parut. Nah, habis diparut, parutan dibentuk dan diisi. Kalau combro isinya apa? Nah, itu aja dah. Diisi. Lalu digoreng. Nah, berarti kan bahan baku semuanya sudah dipakai. Makanya bahan bakunya di sini 100%. Nah, combro yang sudah digoreng itu 2.000 kg. Nah, itu aja. Sisanya belum digoreng. Nah, kalau belum digoreng, makanya di sini BTK-nya 50%. Nah, ini BTK-nya 50%. Pak, kenapa 50%? Kalau dia sudah 100%, maka sudah selesai semua yang ada kerjaan. Karena dia masih diolah lagi, digoreng lagi, maka dia masih 50%. BOP-nya juga sama. Di sini BOP-nya 30%. Nah, kalau sudah 100%, maka sudah, kalau semuanya sudah 100%, maka sudah menjadi barang jadi. Data produksi, ini satu departemen, dimasukkan dalam proses 2.500 kg. Lalu produk jadi ditransfer ke gudang 2.000 kg. Produk dalam proses 500 kg. Produk jadi yang dihasilkan 2.500 kg. Jadi gini, kalau saya gampangnya. Saya beli singkong 2.500 singkong. Nah, saya kupas semuanya singkongnya, 2.500 singkong itu saya kupas semuanya. Saya kupas lalu saya parut semuanya. Lalu saya bentuk, yang saya goreng 2.000 kg. Nah, gitu. 2.000 kg itu saya goreng. Nah, kalau habis digoreng kan disimpan. Ya, kalau di sini misalnya produk jadinya disimpan di gudang. Ya. Yang belum digoreng itu 500 kg. Nah, seperti itu. Ya, biar lebih gampang mempermudah. Biaya yang dibebankan. Ini total biayanya sama biaya produksi ngambilnya dari mana, Pak? Nah, kita lihat soal yang di atasnya. Nah, ini. Nah, dari sini tinggal dipindahkan ke tabel. Jadi yang ini ya nilainya dipindahkan ke tabel. Nah, tabel total biaya.
dijumlahkan. Nah, jumlahnya 39.875.000. Itu harus sama dengan jumlah yang ada di soal ya ini. Nah, harus sama ya. Nah, kembali lagi. Anda harus cari dulu unit ekuivalen. Nah, cari unit ekuivalen. Kita slide berikutnya cara mencari unit ekuivalen. Nah, ini perhitungan unit ekuivalen. Rumusnya unit produk selesai atau produk jadi ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Sekarang satu persatu. Biaya bahan baku. Pak, produk dalam selesainya 2.000. Ini 2.000 semuanya nih. Ya, 2.000 semua dapat dari mana, Pak? Lihat di soalnya. Slide di atas. Saya buka dulu. Nah, ini 2.000 kilogram. Lalu unit dalam proses, Pak, 500. Nah, 500 kilogram semua. Dari mana, Pak? Balik lagi soal yang di atas tadi lagi. Nah, ini. 500. Ya. Yang ini. Nah, 500 kilogram. Nah. Lalu persentasenya ini 100% untuk biaya bahan baku dan bahan penolong. Kita masukkan sini. Nah, biaya bahan baku 100%. Ini. Bahan penolong 100%. Ini. Nah. Lalu BTK, kita lihat lagi tadi di soal di atas. BTK 50%. BOP 30%. Semuanya kita masukkan ini. Nah, BTK 50%, BOP. Lalu kita cari untuk biaya bahan baku 2.000 ditambah 500 dikali 100%. Nah, itu hasilnya 2.500. Ini unit ekuivalennya. Biaya bahan penolong sama 2.000 tambah 500 kali 100%, 2.500. BTK 2.000 tambah 500 kali 50%. 2.250. BOP 2.000 tambah 500 kali 30%. 2.150. Lalu hasilnya, ini yang ini. Nah, yang ini Anda pindahkan hasilnya ke tabel yang di atasnya. Nah, ke tabel sini. Unit ekuivalen. Semua hasilnya tadi unit ekuivalen kita pindahkan. Setelah pindahkan, kita cari harga pokok per unitnya. Untuk biaya bahan baku 5 juta dibagi 2.500. Didapat 2.000. Bahan penolong 7.500 dibagi 2.500 didapat 3.000. BTK 11.250 dibagi 2.250 didapat 5.000. BOP 16.125.000 dibagi 2.150 didapat 7.500. Setelah itu ditotalkan. Ini ditotalkan nih, yang ini. Totalkan semuanya. Totalnya 17.500. Kita teruskan.
Slide berikutnya. Nah, perhitungan biaya. Harga produk jadi yang ditransfer ke gudang 2000 kg. Pak, 2000 kg dari mana? Lihat di soal tadi bahwa produk jadinya berapa? Ini produk jadinya. 2000 kg. Nah, teruskan. Dikali 17.500. 17.500 dari mana, Pak? Nah, kita lihat slide yang di atas. Itu total dari harga pokok per unit. Nah, ini. Nah, ini dia. Nah, 17.500. Sudah, masukkan. Jadi 2000 dikali 17.500 didapat 35 juta. Harga pokok produk jadi dalam proses. Biaya bahan baku 100%. Ini proses penyelesaiannya 100%. Dikali 500. Pak, 500 dari mana? Nah, lihat lagi di soalnya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, barang dalam proses itu 500. Nah, ini penyelesaiannya ini. BBB 100%. Ini BTK 50%, BOP 30%. Nah, sudah. Balik lagi. Dikali 2000. Nah, Pak, 2000-nya dapat dari mana? Balik ke atas, slide yang di atasnya. 2000-nya untuk biaya bahan baku. Nah, ini 2000-nya. Nah, ya, siap. Didapat 1 juta. Nah, biaya bahan penolong 100% dikali 500 dikali 3000. 3000-nya dari sini. Nah, ini 3000-nya. Nah, masukkan. Dapat 1.500.000. BTK 50% dikali 500 dikali 5.000. 5.000-nya slide di atasnya. Ini 5.000-nya. Nah, masuk lagi. 1.250.000. BOP 30% dikali 500 dikali 7.500. 7.500 dilihat harga pokok per unitnya juga. Ini dia. Ini dia. Ya. Ini saya ini yang ini. Iya, 7.500. Iya. Masuk. Totalnya 1.125.000. Ditotalkan ini dalam prosesnya. Totalnya 4.875.000. Lalu jumlah biaya produksinya 39.875.000. Kalau Anda lihat di atas, soalnya dari atas, slide di atas, ini harus sama dengan yang ini. Nah, 39.875.000. Sama dengan ini. Iya, sudah. Setelah itu dibikin jurnalnya. Jurnal yang dibutuhkan. Nomor 1, mencatat pemakaian bahan baku. Jurnalnya BDP
PBBB pada persediaan bahan baku 5 juta. 5 juta dari mana? Kita lihat slide yang di atas. Nah, ini 5 jutanya. Kita teruskan. Mencatat pemakaian bahan penolong. Jurnalnya BDP biaya bahan penolong pada persediaan bahan penolong 7.500.000. Dari mana? Kita lihat slide di atasnya. Nah, ini. Kita teruskan. Pencatatan BTK. Jurnalnya BDP BTK pada gaji dan upah 11.250.000. Kita lihat di atas ini. Nah, kita teruskan. Mencatat BOP BDP BOP pada berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Kita lihat di atas nilai dari mana. Nah, ini nilainya. Mencatat produk selesai. Jurnalnya persediaan produk jadi pada BDP BBB, pada BDP bahan penolong, pada BDP BTK, pada BDP BOP. 4 juta dari mana ini nilainya? Kita lihat di atas. Produk jadinya 2.000 kg. 2.000 kg ini produk jadinya. Dikali dengan harga pokok per unit untuk biaya bahan baku Rp2.000. Nah, ini 2.000 kali 2.000 4 juta. Lalu 6 juta dari mana nih? Kita lihat lagi di atas. 2.000 kg dikali Rp3.000 untuk harga pokok per unit biaya bahan penolong. 2.000 dikali 3.000, 6 juta. 10 juta untuk BTK dari mana? Kita lihat lagi di atas. 2.000 kilogram dikali Rp5.000 untuk harga pokok BTK per unit. 2.000 kali 5.000, 10 juta. 15 juta dari mana ini? Kita lihat lagi di atas. 2.000 kilogram dikali Rp7.500 harga pokok dari BOP. Jadi 2.000 dikali 7.500, 15 juta. Ini ditotalkan, totalnya letakkan di debitnya. Mencatat barang dalam proses persediaan BDP akhir pada BDP biaya bahan baku, pada BDP bahan penolong, pada BDP BTK, pada BDP BOP. Nah, ini nilainya yang ini dari mana? Kita lihat di atas. Nah, dari sini nilainya. Kita pindahin semuanya. Ya, nilainya kita pindahkan semuanya. Lalu ditotalkan, totalnya. Nah, ini. Jelas ya. Kita lanjutkan. Metode harga pokok proses 2 departemen. Jadi, Anda punya pabrik, prosesnya melalui 2 departemen. Departemen A dan Departemen B misalnya. Contoh di sini, saya pakai contoh Combro aja, biar gampang. Yang gampang memang Combro. Departemen A. Departemen A contohnya, kalau Combro bahan bakunya apa? Singkong. Nah, gitu. Masuk singkong 35.000 kilogram. Dari 35.000 kilogram,
singkongnya dikupas semuanya. Kupas semuanya. Nah, lalu habis setelah dikupas, diparut. Yang sudah diparut itu 30.000 kilogram. Nah, gitu. Yang belum diparut, tapi sudah dikupas, berapa? 5.000 kilogram. Nah, 30.000 kilogram yang sudah diparut itu menjadi produk akhir dari Departemen A. Itu dipindahkan ke Departemen B. Nah, jadi 30.000 yang sudah diparut, singkong yang sudah diparut 30.000 dipindahkan ke Departemen B. Nah, dari 30.000 itu kan nanti dibentuk bulatan, diisi, lalu digoreng, gitu ya. Yang sudah digoreng berapa? 24.000. Gitu. Yang belum digoreng di Departemen B berapa? 6.000. Ini totalnya kan 30.000. Jelas di sini ya. Biaya yang dikeluarkan Departemen A. Biaya bahan bakunya 70.000. BTK-nya 155.000. BOP 248.000. Departemen B, biaya bahan baku tidak ada. Pak, kok tidak ada? Kan biaya bahan baku ada di Departemen A. Tadi kan Departemen A itu singkong, Mbak ya. Singkong masuk dari Departemen A, maka Departemen B nggak ada singkong. Singkong kan bahan baku yang tadi, contohnya. Ya, jadi makanya di sini di Departemen B, biaya bahan bakunya 0. Karena bahan bakunya ada di Departemen A. Tadi contoh tadi singkong. BTK Departemen B 270.000, BOP Departemen B 405.000. Tingkat penyelesaian biaya bahan baku 100% di Departemen A. Artinya 100% itu semua singkong sudah dikupas semuanya. Jelas, semua singkong sudah dikupas. Lalu di Departemen B masih ada biaya konversi. Biaya konversi apa itu? Lihat lagi nanti di pertemuan 1. Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung, BTKL, dan BOP. Nah, BTKL-nya 20%. Nah, maaf, biaya konversinya 20%. Pak, kenapa nggak 100%? Karena ada singkong yang belum diparut di Departemen A. Tadi kan ada berapa? Ada 5.000 kilogram di atas tuh. Ya, ini 5.000 kilogram yang belum diparut. Kalau dia sudah diparut semuanya, maka biaya konversinya nggak ada. Itu dia. Di Departemen B, biaya bahan bakunya, tingkat penyelesaiannya nggak ada. Karena kan bahan baku adanya di Departemen A. Lalu biaya konversi, biaya konversi terdiri dari BTKL dan BOP 50%. Teruskan. Kita cari unit ekuivalen. Rumus unit ekuivalen, unit produk selesai ditambah unit dalam proses dikali persentase penyelesaian. Tadi di Departemen A, kita lihat lagi di sini. Departemen A. Yang selesai berapa? 30.000 kilogram. Ini Departemen A yang selesai 30.000 kilogram. Yang dalam proses di Departemen A ini 5.000 kilogram. Nah, gitu aja. 3.000, 30.000 dan 5.000. Nih,
30.000, 30.000, 30.000, 5.000, 5.000, 5.000. Seperti itu. Departemen A. Lalu persentase penyelesaiannya kita lihat lagi tabel di atasnya. Ini biaya bahan baku 100%. Biaya konversi 20%. Kita masukkan di sini. 100%, 20%, 20%. Nah, sudah. Kita cari untuk biaya bahan baku 30.000 ditambah 5.000 kali 100%. 35.000. Nah, untuk BTK 31.000. BOP 31.000. Lalu Departemen B. Departemen B, unit produk selesainya kita lihat lagi di atas. Yang selesainya berapa di Departemen B? 24.000 ini. Yang belum selesai dalam proses 6.000. Nah, ini. Lalu persentasenya penyelesaian, ini 50%. Udah kita masukkan untuk mencari unit ekuivalen. BTK 24.000. Pak, kok BB nggak ada di Departemen B? Kan BBB adanya di Departemen A. Ya, 24.000 dikali 6.000 dikali 50%, 27.000. BOP-nya sama juga 27.000. Selesai. PT Eliona Sali, laporan biaya produksi Departemen A. Nah, sekarang Departemen A dulu. Tadi Departemen A masuk singkong, ya. Singkong yang masih utuh berapa singkongnya? 35.000 singkong. Nah, gampang itu aja. Singkongnya semuanya dikupas. Ya. Lalu setelah dikupas diparut. Yang selesai diparut 30.000 kilogram. Nah, yang belum diparut berapa? 5.000 kilogram. Gampang jadinya, kawan. Iya. Kita cari biaya dibebankan Departemen A. Untuk biaya produksi dan total biaya kita lihat di atas. Nah, ini biaya Departemen A. Ya, tinggal kita pindahkan. Kita pindahkan ke sini semuanya datanya. Nah, setelah itu dijumlahkan. Lalu unit ekuivalen. Kita pindahkan dari mana? Kita lihat slide di atasnya. Ini. Nah, semuanya kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan. Sudah. Lalu harga pokok per unit tinggal kita bagi total biaya dibagi unit ekuivalen. 70.000 dibagi 35.002 rupiah. Harga pokok unitnya untuk biaya bahan baku. 155.000 dibagi 31.005. 248.000 dibagi 31.008. Total harga pokok per unitnya 15. Teruskan. Perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. 30.000 kilogram. Tadi yang sudah diparut. Ya kan, sudah diparut, dipindahkan ke Departemen B, 30 kg. Dikali 15. Pak, 15 dari mana? Kita lihat di atasnya. Nah, ini 15. Nah, ini. 15. Didapat 450.000. Lalu harga pokok produk dalam proses. Yang tadi di Departemen A
Singkong yang sudah dikupas tapi belum diparut ada berapa? Ada 5.000. Ya, Pak, kelihatan dari mana? Di atas tadi sudah ya 5.000. Kita buka lagi biar jelas. Nah, ini 5.000. Lalu ini penyelesaiannya, persentasenya dari atas tadi ya, 100%. Lihat lagi Pak, 100%, 20%. Ini dari mana? Kita lihat lagi yang departemen A. Nah ini. Nah, departemen A. Produk dalam prosesnya 5.000 ya semuanya. Lalu Pak, ini dari mana Pak ini? Yang ini. Nah, ini harga pokok per unit. Kita lihat di atas. Nah, ini. Nah, harga pokok per unit. Nah, pindahkan. Tinggal kita kalikan, ketemu ini. Nah, ketemu. Ada, selesai. Setelah itu ditotalkan. Totalnya untuk dalam proses 23.000. Total jumlah biaya produksi Departemen A 473.000. Sekarang Departemen B. Tadi kan parutannya yang masuk berapa? 30.000 kilogram. Dari 30.000 kilogram dibulat-bulatkan, dimasukkan oncom, digoreng. Yang sudah digoreng berapa? 24.000. Nah, yang belum digoreng tapi sudah dibentuknya 6.000. Nah, seperti itu. Jadi Departemen B total semuanya 30.000 kilogram. Nah, biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B. Yang pertama, harga pokok dari Departemen A. Dari tadi Departemen A itu 15. Ya, 15. Kita lihat di atas. Ini, 15. Unit ekuivalennya 30.000. Lihat di atas. Yang ini. Ya. Total biaya 450.000. Biaya ditambahkan Departemen B. Nah, ini total biaya ini. Nah, lihat di mana? Kita lihat di atas. Nah, ini. Ya. Tinggal kita pindahkan nilai angkanya. Lalu unit ekuivalen. Nah, ini 27.000. Kita lihat di atas. Nah, ini. Sip. Ya. Setelah itu tinggal total biayanya dibagi unit ekuivalen, didapat harga pokoknya. Nah, lalu 10 ini tambah 15, 25. 25 ini tambah 15. Nah, ini didapat totalnya 40. Ini 675 total dari sini ya. Lalu 675 ditambah 450.000 didapat 1.125.000. Perhitungan biaya. Harga produk jadi yang ditransfer ke Departemen B. Departemen B tadi jadi combro yang sudah digoreng ada berapa? 24.000.
24.000 dikali 40. Dari mana nih Pak 40? Kita lihat slide di atasnya. Nah ini. Nah, 40. Didapat 960.000. Harga pokok produk dalam proses akhir. Tadi yang belum digoreng ada berapa? Ada 6.000 ya. Yang belum digoreng ada 6.000. 6.000 dikali 15. Ini harga pokok dari departemen A. Jadi tadi lihat dulu dari departemen A. 6.000 dikali 15. Pak, 15-nya dari mana? Anda lihat di departemen A-nya. Nah, ini yang 15. Nah, ini. Nah, 15-nya. Jadi, harga pokok per unit di departemen A. Biaya tambahan di departemen B. Tadi persentasenya di departemen B 50%. Ya, di atas. Lalu departemen B yang belum digoreng ada 6.000 ya. Combro yang belum digoreng ada 6.000. Dikalikan dengan harga pokok per unitnya yang ada di departemen B. Kita lihat di atas 10 dan 15 dari mana? Nah, ini dia. Ini harga pokok per unit yang ada di departemen B, 10 dan 15. Siap. Nah, ada kalikan, ini dapat 90.000, ini 30.000, 45.000. Ya, untuk departemen B, 30.000 tambah 45.000, 75.000. 75.000 ditambah 90.000. 165.000 ditambah 960.000 1.125.000. Jurnal Departemen A, pencatatan bahan baku. BDP Departemen A pada persediaan bahan baku 70.000. Ini kita lihat dari mana? Lihat di atas soalnya. Nah, ini Anda lihat yang ini departemen A-nya ini. Nah, ini departemen A. Ya, 70.000, 155.000, 248.000. Ya. Mencatat BTK BDP BTK Departemen A pada gaji dan upah 155.000 tadi sudah dikasih tahu nilai dari mana. Mencatat BOP, BDP BOP Departemen A pada berbagai rekening 248.000. Mencatat produk selesai yang ditransfer ke Departemen B. BDP BBB Departemen B pada BDP BBB Departemen A pada BDP BTK Departemen A pada BDP BOP Departemen A. Nah, ini 60.000, 150.000, 240.000 dari mana? Kita lihat di atas untuk 60.000. Nah, di sini harga pokok per unitnya ini dikali dengan produk jadinya 30.000 ya. 30.000. Berarti untuk biaya bahan baku 30.000 dikali 2. Nah, 60.000. Untuk BTK 30.000 dikali 5 150.000. Dan untuk BOP 30.000 dikali 8
Nah, itu Anda pindahkan semuanya nilainya ke sini. Nah, lalu ditotalkan di atas sih. Ini dia totalnya. Mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan BDP akhir Departemen A pada BDP BB Departemen A pada BDP BB Departemen A pada BDP BOP Departemen A. Ini 10.000, 5.000, 8.000 dari mana ini? Kita lihat di atas. Nah, data yang ini, ini kita pindahkan ke jurnal yang tadi, ke sini. Selanjutnya, jurnal Departemen B mencatat produk dari Departemen A. BDP BBB Departemen B pada BDP BBB Departemen A pada BDP BTK Departemen A pada BDP BOP Departemen A. Ini nilainya dari mana ini? 60.000, 150.000, 240.000. Nah, 30.000 kilogram dikalikan dengan harga pokok per unitnya. Nah, yang ini. Iya. 30.000 dikali 2, dikali 10.000 dikali 5, dan 30.000 dikali 8. 30.000 dikali 2, 60.000. 30.000 dikali 5, 150.000, 30.000 dikali 8, 240.000. Ditotalkan. Mencatat BTK, BDB BTK Departemen P pada gaji dan upah 270.000. Nah, ini datanya dari sini. Nah, ini BO untuk BOP-nya yang 405. Ya, slide. Kita teruskan. Nah, yang ini juga sudah dapat tadi di atas. Mencatat produk selesai ditransfer ke gudang. Jurnalnya persediaan produk jadi pada BDP BBB Departemen B, pada BDPTK Departemen B, pada BDP BOP Departemen B. Nah, ini nilainya dari mana nih? 360.000 tadi didapat dari produk jadinya di Departemen B 24.000. 24.000 dikali 15. Dikali 15. Lalu 240.000-nya didapat dari 24.000 dikali 10. Ini. Lalu 24.000 dikali 15. Nah, ini sudah tahu ya. Jadi 24.000 produk jadinya tadi combro yang sudah jadi dikalikan harga pokok per unitnya. Nah, untuk yang 360 ini 24.000 dikali dengan 15. Ini dikali 10, ini dikali 15. Mencatat barang dalam proses akhir. Jurnalnya persediaan BDP akhir pada BDP BBB Departemen B, pada BDP BTK Departemen B, pada BDP BOP Departemen B.
Nah, nilainya dari mana ini? Nah, ini dia. Nah, nilainya ya, tinggal dipindahkan ke jurnal. Ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat.